Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juragan Galon. Apa kabar kalian semua? Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam menjalankan ibadah puasa hari ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita lancar sampai akhir. Masih di seputaran kegiatan kita sehari-hari. Nah, seperti yang video yang lalu kita membahas, kita share tentang bagaimana menjaga pelanggan agar tidak lari ke tempat lain, agar pelanggan tetap kembali membeli dagangan kita atau produk kita. Namun yang kemarin itu dalam bidang usaha air isi ulang. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk share kembali, kita berbagi pengalaman aja. Siapa tahu ini berguna bagi teman-teman yang baru mau memulai usaha. Nah, untuk kali ini kita akan membahas masalah pelaku usaha di bidang kuliner, warung makan nasi, bakso, soto, atau sebangsa kayak siomay, terus pentol. Itu pedagang-pedagang yang memakai kendaraan dengan menjajakan kendaraannya dengan berkeliling. Tentunya mereka pun harus menjaga pelanggan-pelanggan mereka agar tidak lari ke tempat lain, ke warung lain. Soalnya persaingan di bidang usaha perdagangan warung makan ini memang sangat ketat sekali, sangat banyak sekali sekarang. Tentunya secara garis besar selaku pelaku usaha, tentunya kualitas dan pelayanan kepada pelanggan itu pasti yang paling utama, itu secara garis besar. Namun terkadang seorang pelaku usaha, seorang pemilik warung makan ataupun lainnya itu tidak memperhatikan hal-hal kecil, padahal itu sangat berpengaruh terhadap pembeli. Hal kecil sepele namun itu sangat berpengaruh terhadap pembeli. Saya memposisikan di sini sebagai seorang pembeli. Nah, kira-kira apa sih hal-hal sepele yang sering diabaikan oleh para pedagang? Hal-hal kecil yang sering tidak diperhatikan oleh para pedagang. Kita share aja. Saya memperlakukan diri saya sebagai seorang pembeli. Kalau nanti misalkan ada yang sama pemikirannya dengan saya, silahkan komen-komen di bawah. Nah, untuk yang pertama, menurut saya pakaian. Menurut saya seorang pelaku usaha atau seorang pemilik khususnya warung makanan, pokoknya pengusaha yang di bidang kuliner yang secara langsung dikonsumsi oleh pelanggan, itu pakaian harus diperhatikan. Setidaknya pakaian itu rapi, bersih, wangi. Terkadang di lapangan itu ada seorang pedagang warung, banyaklah saya sering melihat, terkadang cuman pakai celana kolor terus kaos kayak gitu. Nah, kalau saya melihat seorang pedagang yang kayak gitu, saya selaku pembeli, dalam pikiran saya pedagang tersebut terkesan sedikit terkesan jorok. Maka menurut saya hindari untuk memakai celana kolor, kaos ketat atau kaos tanpa lengan. Itu mendingan dihindari karena itu sangat berpengaruh kepada pembeli. Kemudian saatnya melayani pelanggan itu, saya juga sering melihat itu saat melayani pelanggan itu jangan sampai sambil merokok. Nah, terkadang saya pernah melihat di salah satu warung kayak gitu, melayani pembeli waktu itu kayaknya bikin es teh.
bikin minuman lah kayak gitu. Rokoknya itu masih nempel di bibir kayak gini. Nah, sambil melayani pelanggan. Nah, itu kalau saya sebagai pelanggan, memposisikan saya sebagai pelanggan, dalam pikiran saya pun, wah itu kalau nanti kalau abunya sampai jatuh terus masuk ke minuman, nah kalau pembelinya tahu, nah, kan enggak jadi minum. Kemudian ya memang mereka membayar, tapi lain hari mau balik ke situ mungkin berpikir 2 kali lagi. Nah, mungkin kalau teman-teman sepemikiran dengan saya, silahkan komen-komen. Nah, itu yang kalau pedagang cowok secara pakaian. Kalau pedagangnya ibu-ibu cewek, nah, hindari juga memakai baju yang tanpa lengan itu. Nah, yang tanpa lengan yang kayak apa ya, kayak semacam daster kayak gitu ya. Nah, hindari itu juga terkesan sangat jorok sekali, kurang bersih lah, kurang bersih. Dan hindari juga saat melayani pelanggan terlalu banyak berbicara. Terlalu banyak berbicara. Saya pernah waktu itu ya membeli di sebuah warung kayak gitu, pembelinya itu ibu-ibu, ngomong terus lah. Pemikiran saya kan terus, itu kalau ludahnya sampai muncrat atau jatuh masuk ke makanan, kan kitanya jadi males makan kalau kita tahu. Nah, teman-teman kalau yang sepemikiran, ingat komen-komen di bawah itu mengenai pakaian. Untuk yang kedua, yang hal sepele yang juga sering tidak diperhatikan oleh para pedagang, padahal itu sangat fatal ya kalau menurut saya, itu perilaku seperti ini teman-teman. Saya pernah juga, karena kehidupan saya itu selalu berintegrasi dengan para pedagang, ketemu langsung dengan para pedagang pinggir jalan, pedagang warung itu setiap hari selalu ketemu langsung. Jadi saya sedikit banyak tahu tentang kegiatan mereka. Perilaku ini kayak seperti ini. Saat kita melayani pelanggan, usahakan jangan kita sering ngupil kayak gini. Nah, ngupil terus bikin minuman. Nah, saya pernah melihat kayak gitu. Nah, kalau saya memposisikan diri saya sebagai seorang pembeli, melihat kayak gitu ya tidak jadi minum, jijik malahan. Nah, habis ngupil terus melayani pelanggan, terus kencing, ataupun dari toilet lah. Nah, itu sebisa mungkin tangan kita cuci sebersih mungkin, dilap sebelum kita melayani pelanggan kita. Nah, kayak gitu itu hal-hal sepele memang hal-hal kecil, namun terkadang para pelaku usaha atau para pemilik warung itu lupa, meremehkan. Nah, kalau kayak gitu itu biasalah. Padahal itu sangat berdampak bagi para pelanggan, para pembeli mereka. Kalau mereka sudah tahu kayak gitu, mungkin ya mau kembali lagi, mungkin berpikir ulang. Nah, sebaiknya mendingan yang kayak gitu untuk para pemilik warung sebaiknya dihindari aja, biar pelanggan Anda, pelanggan kita itu mau kembali lagi ke kita, jajan lagi ke tempat kita. Nah, yang selanjutnya, kalau ini sih formal sih sudah biasa, kebersihan. Masalah kebersihan memang harus, kalau pengusaha di bidang kuliner, memang kebersihan memang harus selalu dijaga, karena itu konsumsi langsung ke tubuh, dikonsumsi langsung oleh para pelanggan. Jadi kebersihan tetap harus dijaga, jangan sampai warung itu terlihat kotor, terlihat banyak sampah. Itu jangan sampai. Meja-meja harus bersih, kursinya juga, piring-piringnya harus kelihatan bersih.
Dan yang terakhir, ini seperti biasa, ini jurus andalan Juragan Galon. Ya setiap biasanya kan ada pembeli yang langsung dimakan di situ ya, makan minum di situlah. Nah, usahakan kita sapa lah, kita sapa, walaupun cuma sekedar dari mana, terus kerja di mana, nah, kayak gitu. Kalau beliau sendirian, kalau bisa diajak ngobrol, karena kenyamanan dengan seorang pelanggan atau pendekatan dengan seorang pelanggan itu adalah jurus paling jitu. Kita buat pelanggan kita nyaman, santai, pasti pelanggan itu kembali lagi ke kita. Dan yang terakhir, ini share dari Juragan Galon, jangan lupa ucapkan terima kasih setelah mereka membayar. Karena walaupun sepele ucapan terima kasih itu sangat mengena di hati para pelanggan. Gitu. Nah, mungkin sementara itu aja nih untuk pelaku usaha warung makan. Sebaiknya hal-hal kayak gitu dihindari. Ini share aja secara pengalaman saya memperlakukan diri saya sebagai seorang pembeli. Ketika saya melihat hal-hal kayak gitu, untuk kembali lagi ke situ ya berpikir ulang, cari yang lain. Nah, karena pembeli kan dia punya uang, dia bebas memilih mau kemana dia bebas memilih. Nah, bagi teman-teman yang punya pengalaman sama atau pernah mengalami hal-hal kayak gitu, silahkan komen-komen di bawah. Nah, itu aja share kali ini dari Juragan Galon. Semoga bermanfaat bagi para pelaku usaha atau teman-teman yang baru mau memulai usaha. Semoga saja bisa bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang sudah mendukung Juragan Galon, channelnya Juragan Galon, terima kasih atas dukungannya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Juragan Galon, silahkan like, komen, dan subscribe agar channelnya Juragan Galon semakin berkembang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.